gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap awal dalam suatu proses konseling, yaitu tahap pembukaan. Tahap pembukaan adalah tahap yang sangat penting dalam suatu proses konseling. Di dalam tahap pembukaan, seorang konselor harus memahami keterampilan opening, yaitu keterampilan untuk membuka jalannya wawancara dalam proses konseling. Di dalam tahap pembukaan, seorang konselor harus menciptakan rasa aman kepada kliennya agar terciptanya suasana konseling yang efektif. Tidak hanya itu, di dalam tahap pembukaan, seorang konselor juga harus menjelaskan tujuan dari konseling tersebut. Contoh tahap pembukaan yang benar. Halo, selamat siang. Selamat siang. Namanya siapa? Nama saya Tegar Arifia Sukma. Ya, aku panggil Tegar ya. Oke. Tegar, nama aku Najwa. Kamu bebas memanggil apa aja senyaman kamu. Oke, siap. Jadi sebelumnya bisa ceritakan sedikit tentang diri kamu dan kegiatan apa kamu sehari-hari? Kalau tentang diri saya anak dari nama saudara. Saya anak terima kegiatan sehari ya. Paginya kuliah, palingan pulangnya ada tugas. Jadi kan Tegar kesini tujuannya untuk konseling. Ya. Jadi sebelumnya Tegar udah tahu belum konseling itu apa? Belum. Nah, jadi konseling itu adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk mencari jalan keluar masalah dari si klien. Jadi di konseling ini saya sebagai konselornya dan Tegar sebagai kliennya. Jadi dalam konseling ini tuh ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Tegar sampaikan kepada saya itu tidak akan diberitahu kepada orang lain. Jadi hanya saya dan kamu yang tahu. Dan di konseling ini ada namanya asas keterbukaan. Jadi saya mau Tegar menceritakan semua masalah Tegar kepada saya supaya kita bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan masalah ini. Contoh tahap pembukaan yang salah. Gimana kabar San? Alhamdulillah baik aja lah Kak. Jadi apa nih cerita kemarin? Aku peninggalan kebanyakan masalah pekerjaan ini Kak. Gimana lah kan? Hari ini kali ini kita konseling. Bisa, seperti Kakak lah mau kapan? Mana ya? Aku sibuk kan hari ini. Aduh, inilah nih kan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap penjajakan. Tahap penjajakan adalah phase di mana seorang phase di mana seorang konselor dapat memahami situasi yang dihadapi, dapat memahami masalah yang dihadapi seorang klien dan melalui teknik seperti pertanyaan terbuka dan refleksi. Pada tahap ini seorang konselor dapat lebih dalam memahami situasi seorang klien untuk merancang intervensi yang tepat. Contoh tahap penjajakan yang benar. Oke Tegar, jadi hari ini apa yang mau diceritakan? Boleh diceritakan? Mungkin maksud dari saya ke sini ingin berkonseling perihal pekerjaannya saya alami di lapangan. Contoh tahap penjajakan yang salah. Jadi apa cerita kemarin? Konsultasi kau putus cinta ya? Apa pula putus cinta? Karena kerjaan aku ke sini stres sekali aku. Kira kada putus cinta kau kemarin? Ya enggak lah. Datang ke sini mau konseling sama kakak ini. Jadi apa cerita? Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tahap pemahaman. Tahap pemahaman adalah suatu hal yang penting di mana konselor dapat memahami masalah, situasi, dan kebutuhan klien secara mendalam. Ada beberapa tahap-tahap pemahaman. Yang pertama adalah membangun hubungan yang baik. Maksudnya di sini adalah konselor menciptakan suasana nyaman, aman, dan saling percaya. Baik, yang kedua mengidentifikasi masalah. Konselor mendengarkan secara aktif
untuk mengetahui masalah yang dihadapi klien. Dan yang terakhir adalah empati dan pemahaman emosional. Maksudnya, konselor menunjukkan empati kepada klien dan berusaha memahami perasaan tanpa menghakimi. Contoh tahap pemahaman yang benar. Oke, dari cerita yang kamu dengar, kayaknya dari masalah kamu ini, stres ini muncul karena terlalu banyak tekanan pekerjaannya. Apa bener yang kamu rasain? Iya, saking banyak pekerjaan, jadi saya sendiri tuh nggak ada waktu untuk menenangkan diri sendiri. Jadi selain ini kita coba pahami tekanan seperti apa yang mempengaruhi kehidupan kamu sehari-hari. Contoh tahap pemahaman yang salah. Cerita yang gue denger kayak emang kau aja besar-besarkan masalah, kayak mana kali kerjaan itu. Kakak aja nggak tahu. Aku di sana banting tulang aku untuk keluarga, ya kan. Aku duluan lahir. Capek kali modelnya. Selanjutnya, tahapan intervensi. Tahapan intervensi dalam konseling adalah di mana konselor menggunakan teknik, strategi, atau pendekatan untuk membantu klien mengatasi masalah yang mereka hadapi. Tujuan dari tahap ini ialah membantu klien mencapai perubahan positif, baik dari cara berpikir, merasa, dan bertindak sesuai dengan tujuan yang mereka sepakati. Contoh tujuan intervensi ialah dapat mengelola emosi atau depresi, mengubah kebiasaan negatif seperti menunda-nunda waktu, menumbuhkan percaya diri, serta kemampuan mengambil keputusan. Contoh tahap intervensi yang benar. Oke, kalau gitu kita coba teknik manajemen waktu ya. Gimana kalau misalnya setelah ini kita buat jadwal mingguan bersama? Oke, boleh tuh, biar manajemen waktu kerjaku bisa bagus itu, nggak capek kali aku gitu. Contoh tahap intervensi yang salah. Ya udahlah, manajemen sendiri lah, udah besar kok. Pandai-pandai lah kok atur waktu kerjamu kok. Kayak gitu kali kakak. Ya, kayak mana rajin-rajin aku kerja. Memang kayak gitu lah kerja. Cuma lah kesini kalau kayak gitu cara kakak ngomongnya. Ini saya akan menjelaskan tahap terakhir dalam proses konseling, yaitu tahap penutup, di mana tahap penutup ini adalah proses akhir yang penting selama proses konseling, karena bertujuan untuk menyimpulkan hasil diskusi selama proses konseling, memperkuat komitmen klien untuk berubah, dan juga mengakhiri proses konseling secara profesional. Contoh tahap penutup yang benar. Ini konseling kita sudah selesai. Saya lihat kamu juga udah mulai ada perkembangan, sudah bisa atur waktu. Kalau misalnya nanti ada butuh bantuan lagi di depannya, jangan ragu untuk hubungin saya ya. Baik, terima kasih kepada kakak. Saya sudah merasa lebih optimis. Contoh tahap penutup yang salah. Ya, udah siap konselingnya. Nanti jangan lupa bayar depan ya. Semua duit dulu ya. Iya.